Ini izin bertanya terkait peran sebagai anggota pramuka dalam keadaan pandemi COVID ini bagaimana? Orang yang jauh atau di itu? Oke. Nah ini fenomena yang lagi ngetren lah sekarang ya, COVID ya, COVID-19. Yang mungkin virus yang muncul di tahun 2019. Ini menjadi fenomena, bisa dikatakan fenomena alam, bisa konspirasi, bisa perang dagang, itu mah terserah persepsi orang lah. Nu penting mah genjreun sedunia ku ieu teh. Sampai-sampai kita ini kan PJJ ya. Pembelajaran jalan-jalan kan. Oh, jalan-jalan dekat imah gigireun ya. Nah, ini menjadi booming. Ya. Nah, bagaimana peran pramuka menghadapi kondisi ini? Ada dua kita akan bahas. Yang pertama, kembali kepada dirinya menghadapi kondisi, kemudian dampak dari sosial di masyarakat tentang COVID ini. Kita sebagai anggota pramuka karena sudah dilatih bagaimana kita bisa mempertahankan hidup, survival dan sebagainya. Kalian mungkin pernah bercerita ke kalian lah. I survival teh lain di luar mana. Dalam kehidupan sehari pun kita harus survival sebetulnya. Bagaimana cara mempertahankan hidup di kondisi seperti ini? Apakah kita tidak boleh misalkan gaya camping di bawah dalam kehidupan sehari-hari? Silakan saja. Betul nggak? Tidak boleh keluar rumah dan sebagainya. Camping, masak sorangan. Kamu galak masak, berboga tenda dong, pasang tenda dong. Sebab apa? Kan kesehatan yang paling kuat makan kesehatan rohani, betul nggak? Happy gitu, tenang aja. Ya, cara masak kumaha, kemudian bisa di gunung masak, namanya jeruk iman. Nah, kalau kita sudah terbiasa seperti itu, sehingga kita akan lebih mudah untuk membantu orang lain. Jangan menjadi orang penyebab dampak kepada orang lain. Gitu ya. Nggak bukan betul. Kita sebagai pramuka harus menjadi pilot project, harus menjadi contoh gitu. Bahwa dalam kondisi COVID ini kita bisa survive gitu. Ya, bisa mengatur makanan, betul nggak? Kan jago nggak pramuka mah, betul nggak? Listrik ya. Karena uang PHK ini, duit kurang masuk ya pemasukan uang pengaturan listrik. Enak camping enak, pakai lampu. Jadi sih di alam ya, walaupun dibuka jendela tapi camping hidung, gitu ya. Nah itu untuk diri sendirinya. Untuk kepada masyarakatnya, ya jelas. Kita dijelaskan bahwa dalam kepramukaan kita itu punya toleransi. Ya, toleransi seperti apa toleransinya? Bisa membantu tetangga, ya. Kemudian atau bisa bermanfaat bagi lingkungan. Hotelnya khusus hotelnya tinggal itu. Hotelnya kalau kepelakan apa ya enam. Warung tahu tuh. Dalam cengeng, melak cengeng kabeh nanti. Ada, betul nggak? Jadi timbul hidup kesederhanaan. Berarti ada dampak baiknya COVID ini. Kita diajarkan untuk hidup bersahaja. So, dalam berapa itu? Bersahaja, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin tampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja. Hemat, cermat dan bersahaja. Pramuka diajarkan hidup sederhana. Jadi kita mah sudah diajarkan tentang mukadimah itu sudah diajarkan. Jadi ketika kondisi apapun, pramuka mah tidak menjadi halangan untuk berkarya. Mereka ngomong dengan karya dia nganggur. Ciri-ciri orang yang kreatif itu apa? Harus berakal. Jadi kalau kalian berakal tidak kreatif, dipertanyakan. Berarti karena namanya yang bisa ngeo gitu. Makanya pramuka harus kreatif karena punya akal. Kalau pramuka tidak kreatif berarti terbuka akal makanya. Nah makanya kita harus kreatif. Misalkan dari penataan, penggunaan waktu, penggunaan uang, penggunaan fasilitas, itu kita sudah harus bisa memanage, ya. Nah, itulah pembuktian kita sebagai anak pramuka survive di kota seperti itu, ya. Terus untuk di masyarakatnya kita bisa membantu seperti apa? Bisa sosialisasi edukasi tentang kopi. Kan masyarakat kadang-kadang kan
lebih kecenderungan dia lebih menerima dari media sosial, betul kan? Kalau mau tiru pengobatan mesti ingat tuh. Dengan jeruk nipis, kalau jeruk nipis dagang kafe di jalan dagang jeruk nipis. Obatnya jahe, jahe, kamu kemana-mana. Ya, coba lah pengobatan tanah bolong dan kayu bolong. Akhirnya ada isu lagi, tapi kemarin baca dengan kayu putih. Wah, atau pakai gelang, nah, ini kan bikin gelang ya ada virus ya. Karena kalau tubuh panas dia akan membawa dingin, karena tembaga. Ya seperti itu memang itu. Nah, makanya kita sebagai pramuka memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya kalau kita misalkan bisa jadi relawan, ya bisa membantu lah. Kalau misalkan kita memberikan sesuatu, misalkan memberikan masker, berikan kepada mereka. Apalagi program pramuka ada kan ya, membagikan masker ke masyarakat, kemudian membagikan hand sanitizer, kemudian disinfektan. Kayaknya kalau istilah ini kan wes bosan itu, ya. Wes bosan. Tapi kita tetap kadang-kadang ya penyakit yang lama itu akan menjenuhkan tubuh kita. Jadi ujian untuk bisa balik seperti ini. Ya. Biasanya kita camping sampai bisa balik seseria, dan kita campingnya di bulan awal ya. Jadi itu ya. Jadi peranan pramuka di kondisi seperti ini kita harus jadi survivor. Oke, terima kasih tadi. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi mau nanya. Ya, siap. Nah, mengenai sejarah pramuka di Indonesia, nah gimana sih perannya para pemuda-pemuda zaman dulu mengenai tentang peran pemuda zaman dulu pada perkembangan pramuka saya hari itu? Oke, peranan para pemuda ya, karena pada waktu itu pemuda itu dibagi masuk ke beberapa kelompok. Ya. Tergantung golongannya, ada yang pemuda yang masuk di HW, ada yang di Pandu Pasundan, ada di Pandu Katolik, Pandu Buddha, kemudian macam-macam tiap kelompok ada. Pemuda di situ. Justru itu akan menimbulkan disintegrasi, terjadi konflik antar pemuda. Wajar lah. Pemuda kegiatan koyok-koyok, Pak Alus, butuh pas ya. Jadi konflik itu akan terjadi. Pemuda kita dulu itu akan terjadi. Apalagi masuk ke dalam perjuangan. Belanda lebih gampang mengatur seperti itu. Makanya pernah Belanda itu ketika mendirikan Van Vinden gitu, dijadikan pramuka Belanda. Van Vinden namanya? Dia bisa mengatur gitu. Orang-orang yang kaum ningrat bergabung dengan dirinya, kaum pribumi tidak boleh. Makanya ketika Badan Politik datang ke Indonesia pada 1935 dengan istrinya Olive de Swans, ya, datang ke situ Badan Politik. Itu di lapangan Gambir di Jakarta. Itu terjadi disintegrasi sekali. Diskriminasi lah. Ayo Raden mah turunan ningrat mah agak rabung di Belanda. Menyambut. Pribumi malongkeun di luar. Terjadi ketimpangan seperti itu. Ini yang membuat timbul ketidakbersamaan. Ya. Ini mudah diatur domba karena ya memang Belanda itu masuk ke kita ini tujuannya untuk mengacak-acakkan ini menguasai kita ini domba. Ada organisasinya diatur domba kan gitu. Tapi untung ada sebagian pemuda-pemuda, di antaranya Bung Karno, Hamengkubuwono, itu juga pemuda. Ayo kan bisa lewat kemana sekolah tidak boleh mau orang kene. Mereka punya inisiatif, ya, menyelenggarakan kongres pramuka pertama di Surakarta, kemudian di Bandung. Dia berusaha ingin menggali, dia kudu kumaha ayo kepanduan teh, ya. Maka datanglah Kiai Agus Salim. Ya, kepanduan diganti dengan nama yang beri kepanduan yang beri nama pramuka misalnya, ya ganti ya nama pramuka. Pandu itu ada bahasanya luar. Nah, akhirnya disatukan lah pada 14 Agustus 1961 ya, pramuka ini menjadi nama pramuka itu sampai sekarang. Coba kalau sekarang kebayang kayak bisa ayat pramuka pemuda Cipadung bisa ada kan main lapor ini. Karena apalagi sekarang kan lebih gampang bikin organisasi ya, mas. Banyak di mana. Jauh-jauh di sekolah kayak tinggal. Eskul nang senyapnya. Terus English club, Jepang club, nang deui kan. Kayak bijili tentang dangdut club. Memang aja. Kamu jadi orang sudah bikin organisasi.
Tapi kalau dasar pokoknya kuat nggak jadi masalah. Misalkan Pancasilais kalau kuat nggak jadi masalah. Tapi takutnya organisasi pemudaan itu lebih mudah diatur oleh orang lain, apalagi organisasi itu tidak kuat secara organisasi, apalagi secara hukum. Bahaya kalau menyimpang bisa diarahkan. Nah, sekarang mana organisasi-organisasi yang berbahaya itu lagi menjadi organisasi yang tidak kuat itu. Semacam ISIS, dia berusaha mempengaruhi. Kemudian belum ada dari Akom, kemudian Ahmadiyah, mereka berusaha menyerang seperti itu. Hanya mengkotak-kotakan di masyarakat. Padahal para pemimpin negeri ini sudah berusaha menyatukan, jangan sampai terjadi konflik. Nah, jadi peran pemuda itu seharusnya memberikan gagasan-gagasan untuk mendirikan atau menyatukan. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan adanya Sumpah Pemuda. Itu kan kesepakatan bersama. Sumpah Pemuda apa orang tahu nggak? Sebetulnya program itu sudah ada. Badan POM tahu seberapa lahir? 18 berapa? Abad 18. Itu lagi ada orang Indonesia abad 18. Memang kerajaan orang muda akhirnya baru menjadi perangko orang macam. Jadi perangko itu masuk ke Indonesia itu dibawa oleh penjajah, tidak mau dibawa Belanda. Ya. Tapi kita sudah memikirkan ini pemuda jangan sampai bisa dibawa. Jadi gitu peran pemuda bisa menyatukan pemuda. Ya gitu. Ya. Cukup. Apakah ada pertanyaan lain? Tadi Ya, silakan. Ya. Bagaimana perkembangan pramuka di Indonesia dari tahun sampai dengan sekarang? Nah, perkembangan. Ini ada fenomena nih. Dulu sebenarnya pramuka itu lepas dari kebijakan pemerintah. Dulu ketika zamannya kita ambil zaman Pak Harto, kalau zaman Orla itu pramuka dalam rintisan. Pramuka jadul. Terus juga baju ayu kan belum ada pamer yang sendiri kalau. Nah, dari zaman Pak Harto itu pramuka itu akan masuk. Ya, bahkan sampai dulu ada program gelar senja. Itu masih ingat di benak hati gelar senja itu di sore hari itu pramuka itu menampilkan drama kolosal. Dimasuk drama kolosal, penggalan itu drama gitu itu. Saking menjadi anak emas lah. Karena Ibu Tini itu sangat suka dengan pramuka, istrinya Pak Harto itu. Jadi senang itu pramuka itu benar-benar mendarah daging dengan masyarakat. Nah, ketika zaman reformasi, nah ini mulai perubahan. Reformasi, kemudian dulu pramuka putri ya, yang kita kan bergabung dengan WAGBS, World Association Girl Guide and Girls School. Kita ini mengundurkan diri dari pramuka putri dunia. Makanya sekarang ini itu tahun 2002 ya. Kalau nggak salah punya nomor 20 tahun 2002 kalau nggak salah pramuka kita keluar dari pramuka putri dunia dan WAGBS. Makanya pramuka putri kita itu bergabung ke WOSEM. Makanya lambangnya bulan ini WOSEM, tapi dipasangnya di putri. Dulu tuh terkait jadi dipasangnya di sini. Segi 4 putra lingkaran putri. Kenapa? Ya mungkin ada beberapa sumber lah. Hari juga mendapatkan karena di pramukaan dunia itu ada kebebasan perempuan saja perempuan, laki-laki. Nah itu karena pramuka itu cocok dengan budaya kayaknya. Itu salah satu, tapi nggak tahu benar atau tidak. Tapi saya dengar langsung dari para pelatih kuarsa pernah ngomong seperti itu. Ada yang menyebutkan karena kita tidak sanggup lagi membayar, karena kita iuran, jadi juga bayar ke pramuka. Istri seperti itu. Walau mahal jadinya. Ya, itu perkembangan pramuka tuh. Pramuka sekarang itu ya seperti ini. Apalagi ketika tahun 2010 pramuka itu dibikin undang-undang. Ya, pramuka apa aja muda, karena pemuda yang dia berkarya. Jadi kita berkarya, jadi tidak ada ketergantungan. Tapi kenapa fenomena sekarang pramuka menjadi pramuka hebat, ada duit, loba kegiatan. Oh duit nggak apa pelong-pelong itu, jiwanya hilang. Coba kuarsa kota Bandung lihat. Dulu masih senang di kuarsa teh. Ngarabiu bawa makanan sendiri ngalur, PPW gitu kadang-kadang yang punya keluarga bawa anaknya. Itu tempat bermain bersama.
Sekarang Anda lihat kalau tiap hari Minggu sepi, krik, salah jangan krik, ya, menyedihkan. Kalau orang itu tempatnya bergembira. Kenapa jadi seperti itu? Karena jiwanya sudah dirubah. Jiwanya selalu ketergantungan dengan hal seperti itu. Padahal muncullah peran kita seperti itu. Makanya di ambalan kita dalam persediaan Adi mengajarkan jangan terlalu ketergantungan kepada anggaran. Kita pun sanggup dengan mandiri. Karena kita ketika dikasih anggaran kita langsung lulus, betul kan? Kegiatan berjalan. Kenapa tidak? Karena kita diajarkan kemandirian. Seorang pemimpin harus siap menghadapi kondisi apapun juga. Jangan gara-gara masalah sepele kita ini takut, kita ini mundur. Jangan seperti itu. Timbul tenggelamnya semangat wajar, tapi jangan kebablasan. Semangat, lulus. Itu perlu ada suntikan semangat. Kenapa? Karena ruh itu harus diajarkan tentang motivasi. Karena motivasi sifatnya goib. Ada kan misalkan hitungan motivasi, kamu ini harus benar, kering 100%, kan tidak ada. Jadi kan itu kan goib itu main di goib ini hanya makanya orang yang lagi tidak punya motivasi, baca motivasi semangat lagi. Mereka kita orang yang beragama lah, harus menjadi pegangan motivasi itu. Orang yang tidak kreatif berarti orang tidak punya akal. Ayo anggota perompak dulu kesemangat, tinggal ditanya, buat apa? Udah kreatif atau bukan apa? Perlu semangat. Arti kreatif itu berarti apa? Bisa mendaur ulang kondisi. Orang leles, ting, kurki. Jadi selalu banyak cara gitu. Lamun kia, kurki. Jadi banyak solusi dulu. Itu orang kreatif. Banyak makan. Bios, bangke. Naik ke pasar. Wah, ya, nunggu apa? Baik, bobo bagian. Jadi rumahnya tidak bukan ego itu nipu sebenarnya. Ya, jadi orang yang tidak berakal. Jadi gitu, ya prom itu masa seperti itu. Ya, apalagi di kondisi sekarang ini kan segala sesuatu itu kan bisa terjadi. Dulu mereka mulai kapal minta duit. Kecil kan begitu. Emang minta duit dalam olahraga kapal lagi itu kan. Dan belum aja tuh dengan kapal tingguling. Ini kan fenomena sudah seperti apa? Ya, hanya pramuka harus berperan dalam survive di kota. Kalau kayak dulu kita kegiatan di lawan campingnya, kalau berjalan kaki jam 10 malam teh. 52 teh langsung masih di suami istri lompat sampai ke Batu Kuda. Kalau sekarang kali mahal nih bisa ada gerombolan anak yang motor. Jadi sekarang sudah was-was. Dulu kita jalan-jalan perjalanan malam itu dulu sering. Kamu cerita domon tema. Jalan ke Maribayat, ke Taman Parau, ke Maribayat. Memang begitu. Lompangnya perempuan tidak sekolah. Aman gitu tengah peting. Kalau sekarang kan kita khawatir, ya jangan memaksa begini, wah begini pramuka mas kemana ya nggak bisa, kita juga harus cerdas. Kalau sekayaknya di bahaya ya jangan, kita lebih menghindar. Dan beda lain kan tertulah pilih. So ini pramuka tong jangan itu, wah karena pakai kopea lagi kopeangan. Jadi sekarang sudah tidak bisa membedakan mana orang yang benar terus salah gitu. Nah itu yang lebih khawatir. Makanya pramuka sekarang khususnya di ambalan persediaan kita harus bisa cerdas dalam kondisi. Ya, itu mungkin ada lagi. Kadip, ini pertanyaan lagi terkait tentang buku amalan Farisi dan Siti Jainab, karena tamu amalan ada yang bertanya, jadi bisa dijelaskan karena biar tahu sejarahnya. Oke. Kalau saya makan artinya doang gitu. Oke. Nah ini amalan kita. Lihat nih. Ini amalan kita. Ini masih bergabung amalan Al-Farsi dan Siti Jainab. Ini punya filosofi lah, ya. Ini yang di tengah ini tameng. Ini tameng. Ini tameng. 3 sudut ini adalah trisatya. Jadi kita harus bisa membentengi dalam kondisi tersebut dengan jiwa trisatya. Itu maksudnya.
Jadi benteng kita bisa. Kemudian di sini ada garis merah. Ini khatulistiwa. Ya. Pramuka kita ini harus dulu masuk pramuka khatulistiwa. Kemudian di sini ada tunas kelapa berhadapan dengan pramuka penegak hukum adat. Masih dua. Kemudian di atasnya bintang berketuhanan. Kemudian di sini ada rantai. Ini rantai 10. Di atas 5 di bawah kita rantai 10 jumlahnya. Apa itu? Dasar dharma. Dulu mah rantainya keliling. Ini boleh dimodifikasi seperti ini. Kemudian di tengahnya ada waistcoat. Kalau bulat itu untuk putri, kalau segi empat itu untuk putra. Warnanya ungu. Kemudian di ada bacaan, ada tulisan di pita ini namanya Al-Farisi atau Sidijena. Itu kiasan. Ya. Kemudian kita oleh satu lingkaran ini langgaran sebagai perangkat persaudaraan. Ini persaudaraan. Jadi ikatan yang tidak bisa. Jadi ambalan kita ini diikat oleh persaudaraan yang kuat. Yang kokoh yang tidak bisa diganggu oleh siapa. Jadi itu ambalan. Ini didirikannya dibuatnya oleh pendiri senior sebagai waktu itu. Hanya saya modifikasi. Dulu mah tidak ada lingkarannya, hanya ini adalah. Tapi saya modifikasi. Ini seperti itu biasa. Ya. Di bawahnya ada juga 23.003, 23.004. Ini amsal yang digabungkan. 23.003 itu adalah 23 itu adalah Kuaran. Kuaran Cibiru itu kita nomor 23. 003 itu adalah kita ini urutan ketiga dari kepramukaan yang ada di Cibiru. Satunya Win, duanya Win, kan Ganjil itu kan putra. Satu Sunan Gunung Jati, duanya Pak Kumbati, istrinya Sunan Gunung Jati, ambalan putri Nyai M, Win. Kemudian masuk ke tiganya ambalan Al-Farisi, Mandor Kota Bandung. Empatnya ambalan Sisi Jenak Kota Bandung. Kemudian masuk ke SMA negeri. Jadi itu menurut SMA menjadi dari perguruan tinggi ke SMA semua. Kemudian masuk ke SMP masuk ke SD masuk ke SLB, kemudian masuk ke pramuka teritorial seperti itu. Jadi kita ini punya urutan-urutan namanya. Kalau dulu mah dibalik kita 33, 34 bolong, tapi sekarang mah dari perguruan tinggi kita luar. Itu maksudnya. Ya, mungkin apa? Kalau mengenai warna, ini biasanya kalau warna hijau ini sebagai kesuburan ya. Jadi amal kita subur. Ya, alam. Kuning, kemakmuran, merah, motivasi, putih, harga diri, kemudian hitam, percaya diri. Ya. Ini percaya diri ya? Nah, percaya diri di seluruh dunia datang ke Mekah hanya untuk mencium Hajar Aswad, batu hitam. Jadi hidup mah ditunggu oleh semua orang. Tapi hidup mah dihina tapi dipuja. Kan ada kan puja gitu. Ada karisma. Nah, kemudian warna oranye itu sebagai jiwa petualang. Oranye. Nah itu, ya, begitu. Ini harus apa nih logo kita? Kalau tidak tahu logo, bagaikan wujud tantangan. Yang wujudnya kita yang mana? Habis sana buka, sama. Pramuka di mana? Di mana? Orang amalannya? Sebab belum pernah ketika saya nanya ke anggota pramuka di Cibiru, ketika nanya, Kak, amalannya apa? Amalannya wah, amalannya apa? Amalannya naon? Siapa pernah nanya? Kamu nya tuh kamu kesedihan dan tapi TKK. Wih, mulanya mikir-mikir. Tapi nggak apa-apa karena mungkin mereka kan dianggapnya mau pramuka beli bajunya belum lengkap, usia kawin. Tidak tahu ada aturannya di tanah pengenal kan ada tanah kecakapan, ya ada TKK, ada TKU, ada SKK, ada SKU. Mungkin mereka belum paham. Nah kita sebagai pramuka harus hafal, malu nanti. Jadi kalau orang nanya misalkan lama-lama apa sih
singkatnya wah merah pasti kali begitu kan. Ya sekarang tengah jalan penuh itu kan bisa betul. Ya, jadi kan harus belajar. Itu oke. Ada lagi? Isi kurang suara. Oh semuanya. Yang bingung itu adalah hati yang benar. Mungkin untuk kesempatan kali ini kita cukupkan. Ya. Sekarang saya akan membacakan kesimpulan dari materi kita kali ini. Bahwasanya Pramuka Ambalan Al-Farisi dan Siti Zainab sejarahnya sangat melekat dengan sejarah basisnya, yaitu Madrasah Al-Nur Negeri 2 Kota Bandung. Dengan kata lain, di mana ada Mang Dua, di situ ada Pramuka. Lalu di masa pandemi ini, Pramuka dapat berada di garis terdepan dalam menghadapinya dengan berdasar pada dasar Dharma ke-7, yaitu hemat, cermat, dan bersahaja. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Pramuka. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.